Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9, apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu kembali di tugas ke-28 hari ke-28. Tugas belajar di luar kelas hari ke-28. 1. Menyimak video BBB belajar bersama Bimba. 2. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema Bimba AIUEO interview kedua. A. Jawablah pertanyaan kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan untuk menumbuhkan minat membaca sehingga anak senang suka dalam kegiatan membaca. Dalam kegiatan permainan baca-bacaan ini kita dapat menggunakan media, yaitu modul bacaan yang sudah dikuasai anak sesuai dengan tahapannya. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatannya adalah 1. Permainan bacaan menggunakan media modul baca. Modul baca ini yaitu modul baca yang sudah disiapkan oleh Bimba AIUEO, di mana modul baca ini sudah dibuat secara sistematif, ada kurikulumnya, bertahap, menarik, dan mudah dimainkan untuk anak, dan kata-katanya bermakna. Selain modul baca, kita dapat menggunakan buku cerita, cerpen, berdongeng dengan menyisipkan bahasa-bahasa Bimba, atau kita dapat melakukan permainan berupa alat peraga sepakai gambar atau kartu permainan yang ada gambarnya dengan menggunakan bahasa-bahasa Bimba, di mana motivator harus berparadigma Bimba dan menggunakan metode Bimba. Ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan bermain baca-bacaan adalah untuk menumbuhkan minat membaca agar anak suka dalam kegiatan membaca, anak cinta membaca dan cinta belajar. 4. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dapat dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. 5. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena kita Bimba. Di Bimba, kegiatan permainannya adalah permainan baca-bacaan untuk menumbuhkan minat membaca anak agar anak suka cinta dengan kegiatan membaca. 6. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator adalah afeksi, yaitu evaluasi afeksi anak setiap saat dengan melihat ekspresi anak, apakah anak senang, antusias, semangat dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Setelah kita melakukan evaluasi afeksi, kita juga dapat melakukan evaluasi kognitif, yaitu evaluasi kemampuannya, yaitu 10 menit sekali. 7. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak-anak? Cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan kepada anak, yang pertama, kita harus awali dengan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama agar anak tertarik, agar anak senang. Yang kedua, kita mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Yang ketiga, kita membimbing mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan dengan media modul baca atau yang lainnya, di mana modul tersebut sudah dikuasai oleh anak dan sesuai dengan tahapannya. Yang
keempat, yaitu kita sebagai motivator harus berparadigma bimba dan kita harus memenuhi hak anak, dan kita menggunakan metode bimba. 8. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya di sini motivator tidak semangat, motivator tidak bahagia, motivator tidak dapat belajar melalui anak, tidak meningkatnya emotional quotient motivator, dan motivator tidak terampil. Untuk dampak kepada anak di sini, anak tidak senang, anak tidak antusias, anak tidak semangat, anak tidak suka membaca, benci membaca, dan anak tidak akan meningkat kemampuannya dalam hal membaca. Pertanyaan selanjutnya yaitu B. Jawablah pertanyaan mengenai teori bandul berikut ini. 1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori bandul ini adalah bagian dari variation skill, di mana kegiatan utamanya, prioritas utamanya adalah kegiatan baca-bacaan dengan sifat bandul yang selalu kembali ke tengah. Bandul ini akan ke kanan, kembali lagi ke tengah, ke kiri lagi, kembali ke tengah, di mana kegiatan utamanya ini ada di tengah dan prioritas utama kegiatannya ini adalah bermain baca-bacaan. Untuk contohnya di sini kita harus memvariasikan kegiatan tadi, yaitu apa yang harus kita variasikan, yaitu dari aspek afektifnya, aspek kognitifnya, dan psikomotoriknya. Yaitu di sini kegiatan utama adalah bermain baca-bacaan. Setelah itu kita melakukan kegiatan selingan, di mana kegiatan selingan ini yaitu kegiatan yang tidak wajib diselesaikan oleh anak, yaitu contohnya menulis, berhitung, mewarnai. Setelah anak melakukan kegiatan selingan, kita kembalikan membimbing anak, mengarahkan anak untuk kegiatan utamanya lagi, yaitu kegiatan baca-bacaan. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya di sini agar anak tidak bosan, agar anak semangat, agar anak antusias, agar anak tertarik bermain sambil belajar, agar anak tumbuh minat membacanya, suka membaca, dan agar anak semakin meningkat kemampuan membacanya yang berdampak sukses, berdampak terampil. Ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Teori jam bandul ini dapat kita terapkan pada kegiatan inti sepanjang kegiatan bermain sambil belajar. Keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Kita di sini melakukan kegiatan permainan baca-bacaan yang menyenangkan sehingga anak tertarik, sehingga anak semangat. Dan kedua, kita membimbing, mengarahkan anak untuk bermain kegiatan baca-bacaan, di mana kegiatan utamanya baca-bacaan, setelah itu melakukan kegiatan selingan, di mana kegiatan selingan ini tidak perlu diselesaikan semuanya, dan kita kembalikan lagi kegiatan utamanya yaitu kegiatan baca-bacaan. Dan kita dapat menggunakan media permainan yaitu berupa modul bacaan yang sudah dikuasai oleh anak sesuai dengan tahapannya. Dan motivator harus berparadigma bimba dan menggunakan metode bimba.
Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori bandul? Kalau motivator tidak menerapkan teori bandul, yaitu di sini motivator tidak bahagia, tidak nyaman, tidak semangat. Di sini nanti anak akan benci belajar, tidak suka membaca, tidak meningkat kemampuan membacanya, sehingga anak tidak akan terampil, dan motivator tidak meningkatnya emotional quotient-nya, dan motivator tentunya juga tidak akan terampil. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Di sini anak bosan, tidak semangat, tidak antusias, tidak suka membaca, benci belajar, dan anak tidak akan meningkat kemampuan dalam membacanya, sehingga anak tidak terampil. Teman-teman, sekian pembahasan tugas ke-28, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.